Nah, kemudian untuk guru-guru harian lepas yang sudah lama bekerja di perusahaan seperti itu kan, tidak diangkat oleh perusahaan. Sebenarnya juga sudah melanggar dari undang-undang seperti itu. Jika kita lihat di dalam undang-undang ya, untuk guru harian. Halo, selamat datang kembali di podcast Raju Indonesia bersama saya Ruben Prawar. Hari ini kita akan membahas isu-isu sosial dan hak asasi manusia di Kalimantan Barat dan Indonesia secara umum. Hari ini kita akan membahas terkait miskonsepsi ketenagakerjaan buruh perkebunan sawit dan pelanggaran. Hari ini sudah kedatangan tamu dari salah satu perkebunan sawit. Bersama kita di sini ada Kak Sela, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Bung Ruben. Teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Marcella. Saya anggota Federasi Serikat Buruh Kalimantan Barat, bagian Komite Gender. Baik, terima kasih Kak Sela. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi-sesi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa sih buruh sawit itu dan siapa gitu? Buruh sawit itu mungkin kakak bisa jelaskan. Oke. Untuk buruh sawit sendiri ya, itu bagi saya seorang buruh sawit itu orang yang berperan langsung untuk setiap kegiatan di dalam perkebunan ya, seperti membuka lahan, kemudian mereka menanam bibit kecambah, kemudian melakukan perawatan ya, kemudian setelah bertumbuh berkembang kemudian mendapatkan hasil, dan para buruh itu bisa memanen sawit, dan kemudian hasilnya mereka juga langsung mengantarkan ke dalam pabrik dan kemudian diolah juga oleh para buruh gitu. Nah, orang-orang ini biasa umumnya adalah orang-orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan seperti itu, Bung. Mereka di situ bekerjanya sebagai bekerja secara formal tetapi tidak diakui secara formal, begitu ya Kak? Ada beberapa buruh biasa di dalam perusahaan itu yang disebut sebagai buruh harian lepas, begitu Bung. Jadi mereka ini adalah buruh yang biasa itu bekerja juga dalam waktu penuh, kemudian mereka juga punya target, mereka punya semacam pekerjaan yang sangat mirip dengan buruh harian tetap, begitu Bung. Ini menarik nih Kak. Berarti mereka banyak yang berpikir ya kan kerjanya lepas gitu, harian lepas. Berarti wajar jika itu tidak digaji misalnya. Jadi masih ada pola pikir masyarakat yang seperti itu. Ya, terutama untuk buruh harian lepas ya Bung, itu banyak sekali mereka yang berpikir bahwa saya buruh harian lepas nih, jadi tidak apa-apa gitu kalau saya tidak mendapatkan sebuah seperti jaminan sosial gitu ya dari perusahaan. Nah, kemudian juga mereka santai saja gitu kalau tidak menerima sebuah tunjangan hari raya atau THR seperti itu, Bung. Lapangan pelanggaran apa saja yang biasa kakak temui, yang paling sering kakak jumpai? Ya, oke. Ada beberapa hal yang umum ya. Saya cuma ngasih mungkin ini yang sangat paling kompleks di dalam buruh perkebunan seperti itu, Bung. Jadi yang pertama itu kebanyakan upah buruh itu di bawah UMK, Bung. Nah, apalagi buruh harian lepas gitu ya, mereka ini bekerja kadang karena bekerja di lapangan, jadi mereka ini terkadang jika cuaca buruk
buruh harian lepas ini tidak bisa bekerja. Jadi itu mengurangi hasil kerja mereka kan dalam sebulan gitu. Nah, jadi ya gaji mereka di bawah UMK seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling umum masalah untuk PHL itu, yaitu mereka yang tidak didaftarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan BPJS Kesehatan maupun jaminan tenaga kerja seperti itu, Bung. Nah, yang ketiga itu adalah buruh perempuan yang tidak mendapatkan cuti melahirkan atau cuti haid. Nah, banyak sekali buruh perempuan yang terkadang mengalami diskriminasi seperti misalnya yang paling umum ya, kalau buruh harian tetap itu pasti mendapatkan cuti melahirkan begitu ya, 3 bulan untuk cuti melahirkan. Nah, kalau pekerja BHL itu mereka tidak mendapatkan cuti melahirkan. Jadi ketika ibu-ibu ini hamil, dalam kondisi hamil, mereka akan perhitungkan kapan mereka akan melahirkan, dan jadi mereka akan off kan untuk bekerja, seperti itu. Dan kemudian jika sudah sehat, sudah pulih kembali, baru mereka kembali bekerja lagi di perusahaan. Nah, untuk cuti haid sendiri, kalau buruh harian tetap itu juga sangat rumit ya prosedurnya. Untuk cuti haid ini butuh bukti gitu. Kalau perusahaan mintanya butuh bukti ya. Berarti harus ada bukti bahwa itu lagi haid. Untuk membuktikan itu biasa seperti apa langkah-langkah yang digunakan oleh buruh-buruh yang perempuan di tempat kakak kerja? Kalau biasa kalau cuti haid itu biasa disuruh periksa begitu ya, periksa di bidan atau puskesmas gitu bahwa kondisi perempuan ini sedang haid gitu. Berarti harus ada surat pernyataan dari puskesmas lah gitu ya. Puskesmas atau bidan yang meriksa misalnya gitu. Iya. Sedangkan biasa kalau perempuan yang haid kalau tidak bisa bangun itu susah ya, Bung. Untuk periksa apalagi di tempat saya ya, kalau namanya puskesmas itu tidak ada untuk di lingkungan kerja gitu. Jadi kalau mau ke puskesmas itu jaraknya sangat jauh gitu. Jadi terkadang ya hal ini ya kalau sakit ya udah paling ya udah istirahat di rumah begitu. Jika itu istirahat di rumah, misalnya tidak ada mendapatkan surat dari bidan yang meriksa atau ke puskesmas misalnya, itu nanti bagaimana tuh perhitungan haknya dari perusahaan? Ya, jika tidak ada yang namanya keterangan dari pihak puskesmas atau rumah sakit gitu, ya HK kita tidak dibayar, Bung. Berarti tidak dibayarkan ya? Dan dianggap mangkir seperti itu. Jadi itu sangat rumit kalau alasannya adalah cuti haid seperti itu. Kalau untuk anak-anak sendiri yang ikut bekerja bersama orang tuanya itu bagaimana? Kalau itu sebenarnya kalau di tempat kami sendiri itu anak-anak sebenarnya dilarang ya, apalagi yang di bawah umur dilarang untuk mengikuti orang tuanya bekerja seperti itu kan. Tapi karena fasilitas di dalam perusahaan itu sendiri tidak ada yang namanya TPA seperti itu kan, tempat penitipan anak itu. Jadi kebanyakan orang tua ini sayang kan meninggalkan anaknya kan, takut gitu kan. Nah, jadi dibawanya lah si anak ini, kadang digendong kan sambil berondol ke buah gitu kan. Kadang kalau anaknya ketiduran gitu ditinggalkan di dalam lahan. Biasa itu kan berbahaya juga ya, Bung. Berarti ada binatang gitu kan, seperti ular apa, kita kan tidak tahu kan apa yang terjadi. Ini kan, Bung, yang tadi aku jelaskan itu tentang anak buruh ya yang masih kecil gitu, kemudian dipaksa bukan dipaksa ya, kemudian terpaksa dibawa orang tuanya ikut bekerja gitu. Nah, itu untuk anak yang kecil ya, Bung. Kemudian untuk anak yang besar yang sudah bisa bekerja gitu ya, kemudian mereka juga ikut membantu orang tuanya bekerja seperti itu. Ada juga. Ini menarik nih untuk pekerja anak ini yang mengikuti orang tuanya. Ini juga sangat sensitif sebetulnya. Mungkin kakak bisa jelaskan lebih lanjut terkait anak-anak yang ikut bekerja dengan orang tuanya itu dari usianya, terus bagaimana
hak mereka diperhatikan begitu. Iya. Oke, Bung. Untuk anak-anak yang bekerja seperti itu, kita tidak bisa sih menyalahkan orang tuanya ya, karena ini juga menyangkut faktor ekonomi gitu, karena upah bapaknya seperti itu kan, upahnya rendah, kemudian target yang kemudian cukup berat gitu, kemudian dia harus dibantu oleh anak istrinya seperti itu. Jadi demi mencukupi target orang tuanya, terkadang anaknya juga mengikuti kegiatan pekerjaan tersebut seperti itu, Bu. Berarti ada target-target tertentu yang harus dipenuhi si pekerja sehingga anaknya itu ikut membantu untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Iya, seperti itu. Yang lepas dan anak-anak yang mengikuti orang tuanya ikut bekerja, apakah ada undang-undang yang mengatur terkait itu dan perlindungannya secara undang-undang untuk kasus-kasus yang seperti ini? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari negara kita sendiri ya, kita punya undang-undang. Sudah jelas gitu dinyatakan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja untuk anak-anak yang di bawah umur ya, itu dilindungi. Kemudian untuk Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada gitu. Sudah jelas sebenarnya perusahaan harusnya tahu gitu kan. Tapi untuk kenyataan di lapangan, hal ini juga susah diterapkan seperti itu. Nah, kemudian untuk guru-guru harian lepas yang sudah lama bekerja di perusahaan seperti itu kan, tidak diangkat oleh perusahaan, sebenarnya juga sudah melanggar dari undang-undang seperti itu. Jika kita lihat di dalam undang-undang ya, untuk buruh harian lepas itu paling lama 3 bulan seharusnya mereka sudah diangkat gitu jadi buruh harian tetap seperti itu, Bu. Baik Kak, untuk buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit jika mengalami suatu masalah, itu kemana harus mengadu? Dan bagaimana tahap-tahapan aduan itu, apakah di ketenagakerjaan atau di serikat buruh? Mungkin langkah-langkahnya itu seperti apa? Nah, untuk pengaduan yang pastinya untuk teman-teman serikat itu pasti tahu ya kan. Nah, untuk teman-teman yang belum tergabung dengan serikat nih yang menjadi masalah begitu, karena dalam sebuah perusahaan itu ada buruh yang tidak mengikuti serikat, jadi ketika mereka punya masalah, mereka tidak tahu nih harus mengadu kepada siapa. Kemudian kadang juga banyak buruh yang takut begitu, ketika dia mengadu mungkin perasaan terasa diancam gitu kan, takut dipecat seperti itu kan jika salah-salah mengadu seperti itu. Kalau untuk serikat buruh mereka sudah tahu pastinya jika terjadi masalah pastinya mereka mengadu dulu kepada serikat. Nah, kemudian akan diadvokasikan oleh anggota serikat seperti itu kan. Nah, kemudian jika sudah masuk dalam diskusi dengan pihak manajemen, jika permasalahan manajemen kan berarti teman seperti itu, jika tidak terselesaikan mungkin teman-teman serikat bisa minta bantu kepada federasi. Nah, kemudian ada tingkatan lagi kan, jika federasi dalam federasi pun belum selesai mungkin ada lagi gitu, kita akan lapor kepada dinas mungkin seperti itu lebih lanjutnya. Berarti ada kekhawatiran juga dari pihak pekerja merasa terintimidasi seperti itu ya. Jadi untuk melapor itu selain ketidaktahuan mungkin ada ketakutan tersendiri juga dari si buruh yang mengalami masalah gitu. Jadi untuk tahapannya itu harus ke minta bantu serikat buruh dulu, barulah ada jenjang-jenjang berikutnya gitu, sehingga itu baru bisa diselesaikan. Baik Kak Sela, pertanyaan terakhir, apa harapan Kak Sela untuk perlindungan hak-hak buruh yang ada di perkebunan kelapa sawit di khususnya Kalimantan Barat dan Indonesia itu secara umum, apa harapannya?
tadi kan kita udah bahas nih tentang buruh harian lepas seperti itu kan, tentang pekerja anak, buruh perempuan seperti itu. Jadi saya berharap untuk buruh sawit ini setidaknya itu pihak perusahaan bisa mengakui secara sah, terutama untuk pekerja buruh harian lepas seperti itu. Nah, kemudian banyak juga buruh berharap untuk perusahaan tidak menghindari dengan hak dan kewajiban untuk seorang buruh seperti itu, tidak mengabaikan hak-haknya seperti itu. Kemudian untuk negara, untuk pengawasan Dinas Tenaga Kerja begitu, mudah-mudahan selalu merangkul para buruh seperti itu, sehingga mereka turut aktif dalam pengawasan, dalam perlindungan, sehingga buruh-buruh itu merasa aman dalam bekerja seperti itu. Insight-nya atas masukan-masukannya, atas semua informasi yang Kak Sheila hadirkan bersama kita. Semoga semua apa yang kita bicarakan dan kita bagikan kepada masyarakat luas kita bisa membuka mata kita, bisa membuka wawasan dan pikiran kita terkait seputaran hak buruh yang ada di perkebunan kelapa sawit. Oke.